Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Siapa yang memegang wayang Nyai Sobra ini, hidupnya tidak akan miskin. Konon, siapapun yang memiliki benda keramat yang satu ini, maka hidupnya dijamin akan kaya raya. Namun ia harus menanggung resiko. Hodam wayang yang bernama Nyai Sobra akan membuatnya menjadi seorang yang haus seks. Sebutlah perempuan Jawa dengan nama Padmarini. Ia adalah seorang juragan batik yang lumayan sukses di daerahnya. Sebagai seorang perempuan, ia memiliki modal alami untuk sukses sebagai pedagang, dan dalam pergaulan ia supel dan cukup cantik. Namun di balik suksesan, kecantikan serta kesupelannya itu, Padmarini menyimpan sebuah rahasia kelam dalam kehidupannya. Ia menyebut rahasia tersebut sebagai ilmu pesugihan Sobrah Lonte. Ia masih ingat suatu ketika saat masih kuliah di Jakarta, ia dikabari oleh seorang keluarganya kalau ayahnya sedang sekarat di rumah sakit di Semarang, Jawa Tengah. Sang ayah mengalami kecelakaan mobil yang sangat fatal. Tak menunda waktu, sore itu Padmarini pulang kampung halamannya di Pekalongan dan langsung pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Waktu itu ia sangat terkejut, sebab sungguh keadaan ayahnya sangat parah. Kepalanya terbalut perban dan katanya retak. Bahkan tangan kanannya sudah diamputasi karena remuk tergencet bodi mobil. Ringkasnya, keadaan sang ayah sedemikian parah. Namun anehnya, dalam keadaan seperti itu, dia seperti tak mau mati. Seperti ada sesuatu yang mengganjal ajalnya. Entah apa yang terjadi sesungguhnya kala itu. Padmarini hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya dalam hati, apakah gerangan yang terjadi pada ayah yang sangat disayanginya itu. Sampai akhirnya salah seorang paman Padmarini bercerita mengapa ayahnya sulit sekali meninggal. Menurut paman Padmarini dari keluarga bapaknya itu, bahwa 35 tahun yang lalu saat masih muda, ayah Padmarini adalah seorang lelaki yang gemar mencari ilmu kanuragan, sering menyepi dan puasa mutih. Sudah banyak tempat angker, wingit dan keramat yang dia datangi, sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seorang guru kanuragan yang linui dan memberinya sebuah pusaka berupa wayang yang berwujud wanita cantik. Pusaka itu bernama wayang Nyai Sobra dan dikenal sebagai sosok lelembut atau makhluk halus yang berkekuatan tinggi. Dikatakan juga bahwa siapapun pemegang pusaka wayang Nyai Sobra ini tidak akan hidup miskin. Oleh karena itu, kemudian dikenal sebagai pesugihan Nyai Sobra. Lantas apa hubungannya pusaka wayang Nyai Sobra dengan kesulitan ayah Padmarini dalam menyongsong ajal? Diduga ayahnya sulit menyongsong ajal lantaran belum mewariskan pusaka tersebut kepada anak keturunannya. Karena Padmarini sebagai anak tertua, maka dirinya yang ditawari pertama kali supaya menjadi pewaris pusaka tersebut. Namun ia menolaknya karena hal tersebut bertolak belakang dengan keyakinannya sebagai seorang yang telah menempuh jenjang pendidikan S2. Adalah Andarini, adiknya, yang kemudian bersedia mewarisi pusaka tersebut. Sesaat setelah Andarini bersedia menerima pusaka wayang tersebut untuk kemudian dibawa pulang dan disimpan, maka 2 hari kemudian sang ayah pun meninggal dunia. Namun apa yang terjadi selanjutnya, inilah jalinan kisahnya. Di dalam keluarganya, Padmarini hanya mempunyai seorang adik, dialah Andarini. Adiknya ini sukses luar biasa dalam bisnisnya. Namun saat akan menetap di Amerika, terjadilah suatu masalah. Ternyata Andarini tak bisa membawa wayang Sobrah Lonte tersebut, sebab menurut salah seorang guru spiritualnya, benda tersebut tidak bisa dibawa menyeberangi lautan.
Hal tersebutlah yang jadi sebab musabab mengapa kemudian pusaka terkutuk itu jatuh ke tangannya. Niat awalnya semata-mata hanya ingin memudahkan keberangkatan adiknya ke Amerika. Andarini memang sama sekali tidak menceritakan seperti apa sesungguhnya kegaiban dari pusaka itu. Sebagai seorang kakak yang ingin membantu sang adik, Padmarini menerima begitu saja. Peristiwa ini terjadi setelah 10 tahun dirinya berkeluarga dan sudah beranak 3. Sebagai seorang juragan batik, Padmarini merupakan anggota dari keluarga besar pedagang kain batik juga. Hampir seluruh juragan batik di daerahnya mempunyai pertalian keluarga. Setidak-tidaknya hubungan karena perkawinan. Bahkan Padmarini sendiri adalah anak sekaligus cucu juragan batik dan bersuamikan anak pengusaha batik juga. Melihat silsilah yang sedemikian, bisa dikatakan usaha dagang kain batik merupakan darah daging bagi Padmarini. Betapa tidak, pada usia anak-anak, ia sudah diasuh oleh ibunya sambil menjual batik di pasar. Pada usia sekolah dasar, ia sudah belajar membantu di kios. Dan semakin dewasa, semakin besar tanggung jawab dalam pengadaan dan penjualan kain batik yang diberikan oleh ibunya. Padmarini sendiri merupakan alumni program Pasca Sarjana, sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Namun ia merasa lebih mantap melanjutkan usaha batik peninggalan leluhurnya dibandingkan bekerja di kantor. Anehnya, usahanya kian sukses setelah ia menerima warisan wayang Nyai Sobrah dari Andarini adiknya. Bayangkan saja, hanya sekitar 2 bulan lebih 3 hari Andarini memegang pusaka tersebut. Tanpa diduga usahanya berkembang pesat. Ia mendapat tawaran impor batik ke sebuah negara di benua Afrika. Tentu saja peluang ini diambilnya dengan sukacita. Dan dari impor inilah ia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Bahkan, ia pun akhirnya bisa mendirikan pabrik baru di luar pabrik yang diwarisinya secara turun-temurun. Melihat kenyataan ini, ia pun mulai curiga dengan pusaka berupa wayang Nyai Sobrah itu. Ia berpikir bahwa wayang pusaka itulah yang telah mendorong kemudahan usahanya. Dalam hati ia juga meyakini bahwa kesuksesan Andarini adiknya juga disebabkan oleh benda keramat ini. Tetapi ia tahu persis siapa adiknya itu. Di luar kesuksesannya dalam bisnis, ia tahu pasti kalau Andarini adalah tipe perempuan gatel yang senang kencan dengan pria tampan. Ini tak diragukannya lagi, sebab sudah berulang kali ia memergoki Andarini sedang bermesraan dengan pasangan selingkuhnya. Aku terpaksa melakukannya, sebab Mas Fran suamiku tidak pernah bisa memuaskanku. Dalih Andarini ketika ia berusaha mengingatkannya. Sang adik juga berterus terang bahwa dirinya telah menjadi perempuan yang sangat keranjingan seks. Belakangan Padmarini juga mulai merasakan hal yang sama. Ya, nafsu birahinya semakin menggelora di tengah usianya yang hampir kepala 5. Di dalam sanubarinya juga kerap muncul perasaan aneh, yakni ingin merasakan sensasi ranjang dengan pria setani dari Bramantio, suaminya, yang sudah mulai loyo itu. Ia bahkan sering uring-uringan karena Bramantio sama sekali tak bisa memuaskannya. Walau begitu, Padmarini masih tetap berusaha untuk mengekang nafsu. Setidaknya, ia masih bisa mempertahankan kehormatannya untuk tidak mencari kepuasan kepada pria lain yang jauh lebih jantan dibandingkan suaminya. Sampai akhirnya, musibah besar itu datang. Suami Padmarini mengalami kecelakaan saat pulang dari kantor. Akibat kecelakaan itu, Bramantio mengalami kelumpuhan. Sejak itu pula, sang suami tidak bisa menjalankan tugas patinya untuk memuaskan gairah Padmarini yang justru saat itu sedang membara. Padmarini semula mencoba untuk tetap pasrah menerima keadaan. Ia mencoba pula untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, 5 bulan kemudian, setelah peristiwa kecelakaan yang menimpa suaminya, ia mulai merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Dia merasakan jalan pintas getaran libidonya yang kian menguat. Hasrat seksualnya tidak hanya meningkat, namun bara api yang membara dan sulit dipadamkan. Terkadang tubuhnya terasa sangat panas, gelisah dan menggeliat-geliat. Nafsu seksual yang aneh dan sulit dikendalikan inilah
yang pada akhirnya menggerogoti iman dan kesetiaannya. Keduanya merapuh sampai pada akhirnya dia terjerumus dalam lubang kenistaan. Ya, karena Padmarini tidak dapat menyalurkan hasrat birahi dengan suaminya, ia menyalurkan hasrat seksualnya itu dengan pria lain. Apabila hasratnya sedang memuncak, bahkan 3 orang lelaki pun belum cukup untuk memuaskannya. Seiring perjalanan sang waktu, kondisi Padmarini semakin menjauh dari keimanan. Ia menjadi wanita yang sukses secara materi, namun ia tak kuasa untuk menghentikan libido seksnya yang nyaris tak pernah terpuaskan. Ia bahkan bisa bercinta dengan 5 orang lelaki sekaligus atau lebih. Betapa nista dan celakanya apa yang dilakukan oleh Padmarini ini. Sekarang Padmarini ibarat sebuah sangkar dari berbagai burung dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Saat nafsu setan itu datang, ia hanya bisa pasrah terlentang menjadi mangsa beberapa lelaki. Ia mengatakan apabila hasrat seksualnya tidak tersalurkan, tubuhnya terasa sakit semua dan panas seperti terbakar hebat. Sesungguhnya dalam relung hati nuraninya yang dalam, Padmarini sangat ingin bertobat dan mengakhiri semuanya. Ya, ia ingin menjalani hari-harinya seperti dulu bersama suami dan anak yang disayanginya. Namun ia tak kuasa melakukannya karena jiwa dan raganya kini sesungguhnya berada dalam dekapan hodam terkutuk yang bersemayam di dalam pusaka wayang Nyai Sobhrah tersebut. Apakah Padmarini tak ingin membuang benda celaka itu? Ia telah mencoba melakukannya, namun begitu siang atau malamnya dibuang, maka siang atau malam berikutnya benda itu pasti akan kembali padanya. Betapa aneh, dan entah sampai kapan keanehan ini akan terus dijalaninya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.